Mudah-mudahan ini menjadikan Bapak Ibu sahabat lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, 2 menit menuju pukul 5.00. Silakan Bapak Ibu sahabat yang namanya masih tetap, apalagi namanya masih nama inisial, apalagi namanya masih nama merek HP, diganti Bapak Ibu sahabat. Mudah-mudahan ya, kami doakan, saya doakan, mudah-mudahan ketika Bapak Ibu sahabat ya, samina wa atona dan mengikuti arahan dari kami dalam untuk merapikan barisannya. Ya, mudah-mudahan segala hajat, urusan, niat, dan juga betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya, masih ada waktu 2 menit untuk merapikan barisannya. Diganti di depannya dengan nama SRC, diketik SRC spasi nama Bapak Ibu sahabat semua. Masih ada, silakan Bapak Ibu. Ada Ibu Siti Aisyah, silakan di depannya diganti dengan nama ya spasi SRC spasi nama Ibu Siti Aisyah ya. Silakan yang lainnya diganti ya. 1 menit menuju pukul 5.00, acara akan segera dimulai ya. Yaitu diketik Putus Spiritual Revolution Coaching ya, silakan di depan nama Bapak Ibu sahabat semua diganti SRC spasi nama Bapak Ibu sahabat semua. Baik ya. Acara akan segera kami serahkan kepada moderator ya. Silakan untuk diperbaiki ya. Namanya masih nama belum diganti, ditambahkan di depannya itu ketik SRC spasi nama Bapak Ibu sahabat semua. Silakan ya. Mudah-mudahan yang rapi barisannya ini semua hajat dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, beberapa saat lagi acara akan kami serahkan kepada moderator kita. Insya Allah ya, pada hari ini yang akan mengisi, yang akan tampil yang pertama moderator yaitu Ibu Susa Melani ya, SPDI, dan yang kedua adalah Ibu yang membaca ayat suci Al-Quran adalah Ibu Siti Habibah, dan yang ketiga ada pemateri kita Bapak Ustadz Bustari SAG. Baik, sudah tepat pukul 5.00. Kami serahkan acara ini kepada moderator kita yaitu Ibu Susan Melani SPDI. Pada Ibu Susan kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati inisiator Indonesia Mengaji, yang kami hormati Mr. Main Muhammad selaku mentor di acara Riyadhah 7 hari, yang kami hormati Ustadz Iwan dan tim Indonesia Mengaji, dan sahabat-sahabat semua yang berbahagia. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bermuajahah pada kajian subuh hari ini, tepatnya Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2021, bertepatan dengan hari perdana kita melaksanakan acara Riyadhah 7 hari yang kita laksanakan ke depannya. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'itnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, kita awali saja acara ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita membacakan Quran Surat Yasin ayat 1 sampai 83 yang akan dipandu oleh Ustazah Siti Habibah. Dan kami persilahkan kepada sahabat-sahabat semua untuk mempersiapkan Quran Surat Yasin ayat 1 sampai 83. Pada yang terhormat Ustazah Siti Habibah, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Siti Habibah yang sudah memandu kita membacakan Quran Surat Yasin ayat 1 sampai 83. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat mengaji, kebetulan ini adalah hari perdana kita melaksanakan riyadhah, maka 1 hari sampai 7 hari ke depan kita insya Allah akan selalu merutinkan membacakan Quran Surat Yasin. Baik, sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat-sahabat Indonesia, alhamdulillah tiba saatnya pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan materi di kajian subuh hari ini, yaitu tentang tahsin. Bagaimana caranya kita memperbagus bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Insya Allah yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini adalah Ustadz Mustari SAG. Kepada yang terhormat, Ustadz Mustari SAG, kami persilahkan. Silakan Bapak Mustari. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Al-Mukarram Bapak Adib Muhammad MAG, yang kami hormati Inisiator Indonesia Mengaji Coach Hidayat, Fasilitator Indonesia Mengaji Pak Ustadz Iwan, yang kami hormati Manajemen Indonesia Mengaji, yang kami banggakan Mr. Main Muhammad selaku founder Riyadhah, dan tak ketinggalan pula Bapak Ibu Jamaah Indonesia Mengaji dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan Bapak Ibu saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Indonesia Mengaji yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini merupakan hari pertama riyadhah kita untuk 7 hari ke depan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan baik fisik maupun mental sehingga riyadhah 7 hari ke depan berjalan dengan lancar dan dapat kita ikuti bersama dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan agenda pagi hari ini, kita akan melakukan kajian tahsin dengan mengambil surat Ali Imran ayat 109 dan ayat 110. Next. Silakan Bapak Ibu untuk membuka Al-Quran surat
Ali Imran ayat 109 dan 110. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Demikian Bapak Ibu untuk ayat yang saat ini akan kita kaji. Next. Mari kita coba selami arti dari ayat yang ke-109. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Next. Kamu umat Islam adalah yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Kamu beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Next. Baik Bapak Ibu, setelah kita membaca surat Ali Imran ayat ke-109 dan 110, mari kita coba lihat tinjauan SMQ. Namun kali ini kita akan mencoba mendalami kajian SMQ ini hanya untuk ayat 109 saja. Di sini kita mulai dari walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Di situ ada wa, ini bentuk katanya adalah harfun. Kemudian i'rabnya mabni, artinya wa dimanapun tidak akan berubah. Jadi wa seperti yang kita pelajari pada saat TFT SMQ di tahap awal mengenal tentang beberapa jenis kalimat, ada kalimat harf, ada isim, dan ada fi'il. Selanjutnya, lillahi. Ini adalah isim karena didahului oleh huruf jar. Kemudian lillahi majrur, dijarkan bilamin dengan huruf lam. Kita telah mengenal huruf jar, diantaranya adalah kaf, kemudian lam, fi, ala, dan lain sebagainya. Dan tanda jarnya pada kata lillahi ini adalah kasrah. Kenapa ditandai dengan kasrah? Karena kata lillahi adalah termasuk isim mufrad, kata benda yang menunjukkan tunggal atau satu. Selanjutnya, ma ini juga termasuk kalimat haraf seperti halnya wa, dan i'rabnya mabni. Dimanapun pasti ma tidak akan berubah. Tidak mu, tidak mi, tidak mun, ya. Nah, itu.
Selanjutnya, fi. Bentuk katanya adalah haraf, dan ini merupakan bagian dari huruf jar. Dan i'rabnya adalah mabni. Jadi wa, ma, fi, ini ketiganya adalah huruf, dan tidak akan berubah kapanpun dimanapun. Selanjutnya, as-samawati. Ini adalah termasuk isim. Hal ini ditandai dengan alif lam. Kemudian as-samawati adalah majrurun bifi, dijarkan dengan huruf fi. As-samawati ini termasuk jamak muannas salim. Ini ditandai dengan alif dan ta yang berada di akhir. Selanjutnya, wa. Ini adalah huruf ataf. Kemudian wa ini juga termasuk mabni dalam hal i'rabnya. Selanjutnya di sini ada lagi ma. Ma juga sama halnya dengan ma yang sebelumnya, termasuk haraf dan i'rabnya mabni. Bapak Ibu di sini banyak mengenal kalimat-kalimat haraf ya, karena memang inilah yang ada dalam surat Ali Imran ayat yang ke-109. Kemudian fi, sama halnya dengan fi yang berada di atas, ini juga termasuk kalimat haraf, yaitu huruf jar. Kemudian i'rabnya mabni juga. Banyak mabninya di sini Bapak Ibu. Kemudian al-ardi. Ini adalah isim yang menandai bahwa al-ardi ini adalah isim karena ditandai dengan alif lam. Kemudian ardi ini majrurun bi fi, dijarkan dengan fi. Fi merupakan bagian dari huruf jar. Next. Selanjutnya wa ilallahi turja'ul umur. Wa sama dengan wa pada slide sebelumnya, yaitu haraf. Dan wa juga i'rabnya mabni juga. Kemudian ila juga ini termasuk haraf jar dan i'rabnya tetap mabni. Allahi ini kalimat isim. Isimnya isim mufrad, karenanya sebagai tanda majrurnya ini adalah dengan kasrah. Selanjutnya turja'u. Ini adalah fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari berasal dari kata yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u. Nah, ini fi'il mudhari'nya mabni majhul. Didomahkan huruf mudhari'nya dan difatahkan huruf sebelum akhir. Jadi turja'u, turja'ani, turja'una. Nah, ini mungkin Bapak Ibu terutama yang sudah pernah menyelami ilmu sharaf di pondok pesantren atau di beberapa tempat. Ini turja'u berasal dari kata roja'a yarji'u, namun di sini dibaca turja'u karena mabninya mabni majhul. Turja'u ini adalah marfu, dirofakkan karena tidak didahului dengan amil nawasib atau amil jawazim. Nah, selanjutnya di sini ada kata al-umur. Ini isim yang menandai isimnya adalah alif lam, dan al-umur ini termasuk jamak taksir yang diambil dari kata amrun. Nah, jadi amrun ini merupakan kata dasarnya yang berarti urusan. Dijadikan umurun, atau kalau memakai alif lam, al-umuru. Ini menjadi jamak. Dan ini adalah marfu. Kenapa marfu? Karena al-umuru statusnya ini sebagai fa'il daripada kata turja'u. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
dan hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kita jangan terlalu bangga dengan apa yang kita miliki dari materi, rumah yang mewah, kendaraan yang mahal, itu jangan terlalu dibanggakan. Walaupun secara manusiawi itu hal yang logis. Akan tapi semua itu adalah wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya, segala urusan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Indonesia mengaji, kita boleh bangga di sini bersama dengan orang-orang soleh, bisa berbagi ilmu. Nah, untuk kajian atau tinjauan SMQ-nya, mohon maaf hanya ayat 109 saja, karena kalau dengan ayat 110 nanti banyak menyita waktu Bapak Ibu ya. Jadi sesi-sesi yang lainnya nanti terpenggal. Baik Bapak Ibu, itu mungkin sekilas tentang SMQ-nya, dan silakan di antara Bapak Ibu yang ingin mencoba untuk membaca ayat 109 dan ayat 110. Hal ini mungkin silakan untuk dipandu oleh Teh Susan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami persilakan kepada sahabat-sahabat semua yang ingin mencoba membaca ayat tadi. Silakan, Ibu, Bapak. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba. Tolong dibantu. Ini yang mau membaca. Ya masih pada ngantuk nih ibu sahabatnya ini. Ada Ibu Titin, Bu Susan, Bu Titin Supriyati. Oh iya, kelihatan. Ya, saya kelihatan. Silakan Ibu Titin. Mangga, Bu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Subhanallah, tabarakallah. Menyentuh hati ini. Dengan suara yang lembutnya, tartilnya. Tapi mohon izin Ibu Titin ya. Mohon. Iya. Tadi pada kata watan hauna. Nah, di situ ada ha. Ha itu dari aqsal halqi, dari pangkal tenggorokan. Tadi sepertinya ke wastul halqi ya, seperti keluarnya dari tengah tenggorokan. Jadi kurang lepas. Tapi insya Allah secara bertahap nanti bisa. Terima kasih Teh Titin sudah melakukan tilawah. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Next. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masih ada ini Ibu atau Bapak ya, mohon maaf. Ibu Bapak Lintang Mahat ya, silahkan.
Bapak, oh ya, Bapak Lintang, mangga Bapak Lintang. Baru kelihatan ini mukanya. Silakan Pak. Pak Ustadz mohon dibantu itu masih mikrofonnya. Iya masih, Pak. Sudah terbuka. Ya, sudah Bapak, silakan. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih dari Bapak Lintang ya. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah, bacaannya sudah bagus. Namun boleh saya ingatkan pada kata lakana khairal lahum. Di situ kho-nya mungkin bisa dipertegas lagi. Itu dari ujung tenggorokan ya, dari adnal halqi. Nah, lakana khairal mungkin khairul lakum. Iya, lakana khairul lakum. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mungkin untuk tilawah sudah cukup diwakili oleh 2 orang saja dari kaum Adam 1, dari kaum Hawa 1. Dan mohon izin mungkin sebentar kita coba selami tentang ilmu tajwid. Kita mulai dari ayat yang 109 tadi. Walillahi, di situ lam jalalah itu dibaca tarkik atau tipis. Jadi tidak dibaca walillahi. Nah, dan saya yakin ini merupakan kalimat yang sudah familiar bagi kita dan tidak akan kepeleset insya Allah. Ma di sini adalah mad tabi'i karena didahului oleh fathah. Panjangnya jangan berlebihan, cukup hanya 2 harokat saja. Fis samawati. Fissa. Nah, di sini adalah alif lam samsiah karena alif lam menghadapi huruf sin. Dan jangan lupa ketika ada huruf yang bertasydid, tekniknya adalah ditekan dan ditahan 2 harokat. Ma wati. Ini kedua-duanya adalah mad tabi'i. Wa ma fil ard. Maknya sama, yaitu mad tabi'i. Jangan lupa harokatnya tidak lebih dari 2 harokat. Fil ardi adalah alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan hamzah. Wa ilallahi. Nah, di sini berbeda dengan Allah yang tadi. Kalau di awal walillahi dibacanya tarkik, akan tetapi pada kata wa ilallahi ini harus tafkhim atau tebal karena lafaz Allah didahului dengan harokat fathah. Turja'ul umur. Nah, al-umur sama halnya dengan fil ardi, ini hukumnya alif lam qamariyah dan itu harus dibaca jelas, tidak ditahan. Turja'ul umur. Nah, ini walaupun bukan Nah, ini mad al-umur adalah mad arid lis sukun. Untuk panjangnya ini ada 3 alternatif, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Tergantung ketersediaan napas yang kita miliki. Kemudian berikutnya kuntum. Kuntum ini adalah ikhfa. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal
pembagian ikhfa atau macam-macam ikhfa ini termasuk ikhfa aqrab ya. Yang hurufnya itu ada 3, da, kemudian ta dan to. Jadi ketika nun sukun atau tanwin ketemu huruf ta itu lebih dekat ke makhraj nun. Kuntum, tidak dibaca kuntum. Nah, itu lebih jauh. Jadi nantinya ikhfa abad begitu. Kemudian kuntum khaira ummatin. Ini idhar syafawi, harus jelas juga, jangan ditahan-tahan. Kuntum khaira ummatin. Jadi cukup kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Linnasi. Gunnah asliyah, huruf nun bertasydid. Ta'muruna, mad tabi'i, panjangnya hanya 2 harokat saja. Bil ma'ruf, alif lam qamariyah. Ma'ruf, mad tabi'i. Kemudian watan hauna. Nah, ini izhar. Izhar karena nun sukun bertemu ha. Bapak Ibu harus bedakan antara ha dengan ha. Nah, kalau ha ini makharijnya dari aqsal halki bersama-sama dengan hamzah. Watan hauna. Jadi tidak dibaca watan hauna. Nah, itu tertukar makharijnya. Nah. Kemudian anil munkar. Anil munkar. Alif lam qamariyah. Kemudian munkar ikhfa. Wa tu'minuna billah. Tu'minuna mad tabi'i. Jangan lupa panjangnya, jangan keenakan, hanya 2 harokat saja. Billah. Billah ini adalah mad ta'zim atau bisa juga disebut mad tabi'i yang panjangnya tidak lebih dari 2 harokat. Akan tetapi karena ini adalah waqaf, billah itu bisa disebut juga mad arid lis sukun. Walau amana. Walau amana. Nah, ini adalah a-nya mad badal. Panjangnya sama dengan mad tabi'i 2 harokat saja. Kenapa dikatakan mad badal? Karena amana ini berasal dari kata amana. Di situ ada hamzah sukun. Nah, karena hamzah sukun ini didahului dengan fathah, maka hamzah ini diganti dengan alif. Karenanya disimbolkan di sini panjangnya dengan fathah yang berdiri. Ahlul kitab, ahlul, alif lam qamariyah, lakana khairal lahum, ka matobi khairal lahum. Itu hukumnya idgham bila guna, tanpa guna, tanpa dengung. Minhum, izhar karena nun sukun bertemu dengan ha. Humul, alif lam qamariyah, mu'minuna mad tabi'i, wa aktsaruhumul fasikun. Aktsaruhumul di sini alif lam qamariyah dan al fasikun ini termasuk mad arid lis sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun karena diwakafkan. Itu mungkin sekilas ilmu tajwid dalam surah Ali Imran ayat yang ke-109 hingga 110. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita diberikan hidayah, inayah, serta taufiknya sehingga tetap kita dapat mencintai Al-Quran selama-lamanya. Subhanallah. Silakan Teh Susan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Mustari yang sudah memaparkan materi yang begitu dahsyat, luar biasa ya, Masya Allah. Semoga setelah kita menyimak materi tadi, bacaan Al-Quran kita menjadi semakin bagus lagi ya, Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih yang sudah hadir tadi, yang sudah ikut membaca, Bu Titin, Ibu Bapak Lintang. Dan sebenarnya Pak Ustadz ini masih banyak yang mau mencoba membaca ya. Di antaranya tadi saya lihat ada Ibu Airo Hayani, Ibu Reni, Bapak Atep, Mutakin, dan masih banyak lagi yang mau membaca. Tapi karena berhubung waktu mungkin ya Pak Ustadz, kita cuma 2 orang yang membaca pada pagi hari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan insya Allah
di jadwal-jadwal yang lain bisa membaca semuanya ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya ada pemaparan informasi penting yang akan disampaikan oleh inisiator Indonesia Mengaji kepada yang terhormat Coach Hidayat. Kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih, Teh Susan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya di luar dugaan ya, di luar dugaan karena semula pertama saya mau sapa dulu semua ya. Buat sahabat-sahabat ada yang baru bergabung di pagi hari ini di kajian subuh ya, dan karena ini merupakan rangkaian 7 hari riyadhah, sempat kami diskusikan gitu. Ini kan baca Yasinnya katakanlah lumayan panjang ya, 83 ayat, maka khawatirnya bisa sampai 20 menit atau bahkan lebih. Tapi ternyata 15 menit bisa diselesaikan. Dan kemudian tadi ada katakanlah ada kajian yang luar biasa. Ya, ini top lah. Jadi buat sahabat-sahabat yang baru ikut, beliau-beliau ini ya selain memang sudah mumpuni ya ustadz ustazah yang sudah malang melintang mengajarkan banyak masyarakat untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, jadi yang membedakan adalah mereka-mereka ini adalah alumni Training for Trainer Smart Method Bil Qalam. Ya, jadi karena kita hari ini kehadiran sahabat-sahabat baru ya yang tentu baru saja mengikuti kajian subuh, saya perlu sampaikan juga informasinya. Ini adalah alumni-alumni TFT, maka kajian tahsinnya menjadi unik gitu ya. Kajian tahsinnya menyertakan SMQ, Smart Method Bil Qalam. Jadi bagi yang apa sih Smart Method Bil Qalam gitu ya. Insya Allah nanti akan ada pembahasan khusus, bahkan suatu saat nanti kita akan ada kelas khusus ya kembali, Training for Trainers kembali, untuk bisa, kalaupun tidak Training for Trainers, ada kelas khusus Smart Method Bil Qalam. Jadi bagaimana 9 jam itu Bapak Ibu sahabat-sahabat bisa mulai memahami bahasa Arab Al-Quran, bahwa ternyata ya bahasa Arab sama dengan bahasa kita, sama dengan bahasa Indonesia, sama dengan bahasa Inggris gitu ya, bahkan bahasa Arab sempurna ya, bahasa Arab ini sempurna. Kenapa Allah buat kitab suci ya yang menjadi tuntunan umat sampai akhir zamannya menggunakan bahasa Arab, karena memang yang paling sempurna gitu ya. Kemudian sudah barang tentu seharusnya bahasa Arab ini betul-betul dipelajari oleh kita semua, oleh saya khususnya dan oleh kita semua untuk lebih mendalami. Mudah-mudahan melalui Indonesia Mengaji ya, mudah-mudahan melalui Indonesia Mengaji kita mempopulerkan, kita mengajak ilmu yang selama ini bisa didapat di pesantren, di pondok-pondok pesantren, ini dengan luar biasa Pak Kiai Adib mulai menyederhanakan untuk bisa dipelajari oleh masyarakat umum. Jadi sebetulnya waktunya masih panjang ya untuk tanya jawab, karena saya yakin banyak yang ingin bertanya gitu ya. Ini masih ada 15 menit. Mungkin nggak apa-apa tanya jawab saja, karena ini berharga nih, waktunya berharga. Saya pengumuman paling di akhir ya, paling di akhir sedikit saja, tapi sudah saya umumkan saja lah ya sedikit, sehingga nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Ini banyak yang mau bertanya gitu ya, sehingga silahkan dimanfaatkan untuk bertanya, karena waktunya langka juga nih Pak Ustadz, Pak Yai Mustari ini ilmunya mumpuni, tanya banyak hal terkait dengan tajwid, ilmu tajwid, kemudian ya secara keseluruhan ilmu tahsinnya beliau sangat mumpuni, sehingga kita bisa bertanya lebih dalam. Jadi saya ingin sampaikan saja bahwa Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang mengikuti tuh saya ingatnya SMQ terus, jadi smart aja sebenarnya. Padahal ini spiritual revolution coaching, sudah tertanamnya smart gitu ya. Jadi kalau ada S tuh munculnya smart lagi. Spiritual revolution coaching, insya Allah. Jadi selain subuh nanti akan ada lagi majelis duha ya, majelis duha. Bapak Ibu ikuti kajiannya. Ada di majelis duha kita juga hadirkan bintang tamu, ada juga nanti insya Allah kita dibimbing juga oleh mentor kita Mr. Main Muhammad. Kemudian nanti malam juga istimewa gitu ya, karena kita kehadiran bintang tamu utama, salah satu bintang tamu utama kita yaitu Kang Zehanan yang akan membahas bagaimana merancang impian. Jadi silahkan ya, boleh juga mengajak sahabat-sahabatnya lagi untuk ikut sama-sama belajar, tetapi dengan catatan tolong diedukasi, ikuti aturan main dan lain sebagainya supaya pembelajarannya bisa lebih cepat ya. Jadi silahkan dimanfaatkan seluruh rangkaian, dan yang paling utama agar bisa mengikuti seluruh rangkaian ini dengan baik, pastikan sahabat-sahabat sudah masuk ke channel
Ya, Spiritual Revolution Coaching, Spiritual Revolution Coaching. Ada linknya, tinggal klik atau tinggal di search ya. Kalau sudah masuk Telegram, search Spiritual Revolution Coaching akan keluar, masuk, join, sudah masuk ke dalamnya. Insya Allah nanti di sana banyak sekali hal-hal yang kemudian perlu diikuti ya, informasi-informasi dan pengumuman penting yang ada di dalamnya. Termasuk karena kita akan memulai memahami diri kita lebih lanjut, saya akan share materi terkait dengan personality di channel tersebut. Jadi hari ini sambil nanti sahabat-sahabat ya, tentu di jam-jam tertentu ya, ada waktu luang dimanfaatkan mulai mengisi untuk tahu personalitinya lebih lanjut gitu ya, karakteris Bapak Ibu lebih lanjut. Sudah, saya kelamaan bicaranya ya. Mumpung masih ada waktu, silakan untuk tanya jawab atau barangkali boleh juga dimanfaatkan untuk orang-orang yang Pak, saya masih mau baca gitu ya. Kapan lagi bisa dikoreksi secara langsung ya. Mangga, saya kembalikan ke Bu Susan. Silakan Bu Susan. Aduh, siap. Terima kasih, Coach. Tadinya kita ingin cepat-cepat informasi penting ya, karena tadi Pak Ustadz Mustari juga sudah ini kan cukup 1 atau 2 orang. Tapi ternyata Pak Ustadz, waktu kita masih ada, dan alhamdulillah nih ada pertanyaan juga, dan masih banyak yang mau praktek baca nih. Kita ke pertanyaan dulu ya Pak Ustadz ya. Kita lihat ada Ibu Nur. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, huruf ikhfa itu ada 3 atau 15 ya? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf tadi. Ibu Nur. Ibu Nur. Ya, tadi saya menyampaikan pembagian ikhfa ya, bukan huruf ikhfa. Kalau huruf ikhfanya tetap 15 tidak berkurang Ibu ya. Namun pembagiannya ada 3. Di situ ada ikhfa aqrab. Aqrab itu artinya lebih dekat. Artinya makhraj nun atau tanwin pada saat berhadapan dengan huruf da, kemudian ta dengan to, itu lebih cenderung ke huruf nun. Min dunillah. Nah itu nun sukun ketemu dengan da. Atau nun sukun bertemu dengan huruf ta. Min tahtiha. Nah, kemudian ketika nun sukun bertemu to misalnya min thayyibat. Jadi ikhfa itu ada ikhfa aqrab, ada ikhfa awsat, dan ada ikhfa ab'ad. Kalau ikhfa awsat itu tengah-tengah begitu ya, pertengahan. Terlalu jauh dari nun tidak, terlalu dekat dengan nun juga tidak. Jadi sekali lagi bahwa untuk huruf ikhfa tetap ada 15, kemudian pembagian ikhfanya ada 3. Ikhfa aqrab, ikhfa awsat, dan ikhfa ab'ad. Untuk ikhfa ab'ad itu hurufnya ada 2, yaitu kaf dengan qaf. Artinya ketika Bapak Ibu sedang membaca Al-Quran, nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf qaf dan kaf, itu dengungnya cenderung lebih jauh dari nun. Contoh, min qablu. Nah, atau in kuntum. Nah, itu. Demikian Ibu Nur. Ya. Jawaban singkat dari apa yang telah ditanyakan tadi. Jadi ingat, hurufnya tetap 15, Bapak Ibu ya? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian Bu Nur jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas ya. Biar kita bisa belajar terus lagi. Dan masih ada pertanyaan. Kalau Pak Ustadz mohon izin, ada yang mau baca, masih boleh? Disilahkan. Kalau memang waktunya masih cukup. Masih ada nih, masih ada 10 menit ya. 10 menit cukup lah kira-kira ya, boleh. Kami persilahkan kepada Ibu Airo Hayani. Tadi Susan sudah mempersilahkan, tapi berhubung ini ya. Silakan Ibu Bu Airo Hayani. Silakan Ibu. Ya, atur nuhun Teh Susan. Kami mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur.
Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Teh Ai Rohayani. Dari mana ini Teh Ai? Dari Tasikmalaya, Dari Ustaz. Tasikmalaya, ya. Sukabumi. Asalnya Tasik gitu. Terima kasih. Tasik, mohon. Secara umum bacaannya sudah menunjukkan bacaan yang baik. Tentunya ini sebetulnya Bapak Ibu yang ada di Jamaah Indonesia Mengaji ini master ini kaitan dengan kualitas bacaannya. Dan tentunya iramanya juga ya menyerupai Ustadzah Maulidia nih, sudah kena gitu iramanya. Alhamdulillah. Amin, semoga Ustadz. Ya. Namun biasanya untuk tempo ya ketika tampil di forum yang besar seperti ini suka ada deg-degan juga sama halnya dengan saya. Ya sama ya. Di sini ada Pak Hidayat, ada Kang Ustadz Iwan dan lain-lain. Jadi untuk itu kita jangan merasa takut untuk tampil di forum besar seperti ini, karena ketika nanti ada beberapa hal yang perlu dibenahi, adalah teman-teman kita yang lebih senior dan mungkin membantu kita untuk meningkatkan kompetensi dan potensi membaca kita. Nampaknya tidak ada ulasan atau tidak ada koreksi bagi saya. Sudah cukup. Terima kasih. Semoga menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih Bu Ai. Pak Ustadz masih ada waktu. Kita ada satu nih dari Ibu Esti. Ibu Esti dari Indramayu. Pak Ustadz, saya ingin bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan tahsin dengan lagu yang enak didengar dan konsisten. Bagaimana seperti Pak Ustadz membaca ayat suci Al-Quran, lagunya enak didengar. Nah, barangkali ada rumusnya enggak ya, biar bisa membaca Al-Quran yang enak didengar? Silakan Pak Ustadz, gimana tuh rumusnya? Ya. Terima kasih dari Ibu Esti Indramayu ya. Ya. Sebetulnya untuk melahirkan bacaan yang berkualitas, baik makharijnya, sifatul hurufnya, termasuk iramanya, itu sebetulnya butuh waktu yang panjang. Akan tetapi memang walaupun di forum seperti ini, kita tidak usah menyerah ya. Sebetulnya saya juga tidak ada semacam guru yang khusus ya. Akan tetapi dari media sosial, dari YouTube kita bisa searching ya. Misalnya kita mau mengenal tentang lagu Nahawan misalnya, atau lagu-lagu yang lain, searching saja, kemudian nanti muncul seorang yang ahli dalam tilawah, baik murotalnya ataupun tahsinnya, kemudian kita mengadopsi begitu, dan diputar ulang 1, 2, 3 sampai beberapa kali, sehingga nanti ketika kita sering mengulang dengan sendirinya, ya kita melekat pada diri kita. Jadi murojaah irama juga bisa dilakukan, bukan murojaah untuk tilawahnya atau tahfidnya saja. Jadi murojaah itu bisa dilakukan untuk mengulang iramanya, kemudian menyimak makharijnya, dan lain sebagainya. Dan memang idealnya ketika kita ingin memiliki kompetensi tentang tilawah dengan irama tertentu, butuh guru yang mursyid begitu. Butuh guru yang profesional dan memang harus ditalaki, harus disimak baik oleh guru yang memang sudah mumpuni, sudah memiliki kompetensi yang luar biasa begitu. Bacaan kita disimak, kalau memungkinkan mungkin diberikan ijazah. Oh ini
lolos sensor nih, sudah layak untuk tampil di media sosial misalnya. Sebetulnya kalau berbicara pribadi saya, sebetulnya saya juga belum ditalaki oleh guru yang benar-benar mursyid, yang profesional begitu. Hanya ini secara kebetulan saja, kalau memang bisa diikuti atau bisa diterima, itu mungkin kapasitas keilmuan saya baru sampai di sini dan tidak akan berhenti untuk meningkatkan kemampuan membaca dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi sekali lagi untuk Ibu Esti dari Indramayu berkenaan dengan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, kemudian makhorijul hurufnya yang terpelihara dan iramanya juga yang menyentuh kalbu. Nah, itu tentunya perlu belajar. Jadi dalam Ta'limul Muta'lim kan kita sudah mengenal ala lan tanalal ilma illa bisitatin dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa tuliz zaman. Ala lan tanalal ilma. Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu illa bisitatin kecuali dengan 6 hal. Dakain, cerdas. Wahirsin, kemudian dengan kesungguhan. Wastibarin, dengan kesabaran. Wabulghatin, kemudian dengan bekalnya yang cukup. Wa irsyadu ustadin, dengan guru yang profesional. Nah, disinilah Coach Hidayat butuh guru yang profesional sehingga apa yang disampaikan oleh guru kita tidak tidak malah praktek begitu ya. Seharusnya ke utara ini malah ke selatan, seharusnya ke barat ini malah ke timur begitu. Dan yang terakhir watuliz zaman, waktunya cukup lama, jadi tidak cukup sehari 2 hari. Itu barangkali bagaimana cara kita mendapatkan ilmu, jadi butuh waktu, butuh kesabaran begitu. Terima kasih. Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga kita punya arahan yang cukup ya dan bagus untuk bagaimana caranya biar lebih pede membaca ya Pak Ustadz ya. Tentunya dengan ilmu tajwid dan makharijul hurufnya yang betul. Tentunya itu akan mengimbangi enak didengarnya bacaan kita. Dan semoga sahabat-sahabat semua yang hadir pada kesempatan hari ini ada ilmu yang bisa kita praktekkan sehingga bacaan-bacaan Al-Quran kita ke depannya menjadi lebih bagus dan enak didengar. Begitu ya Pak Ustadz ya? Ya, betul. Ya, Masya Allah nih, yang bertanya banyak dan yang mau mencoba baca juga banyak nih. Saya mau coba baca dong. Ya, tapi gimana nih? Waktunya sudah pukul 6. Pak Ustadz gimana? Mau satu lagi atau cukup? Ya, bagaimana Coach? Ini masih ada peluang satu orang lagi atau gimana? Sebenarnya kalau kita pilih salah satu, yang lain nanti cemburu. Jadi lebih baik nggak ada salah satu gitu. Dan luar biasa ya, kita belajar sebetulnya hari ini juga tentang humbleness, tentang kerendahan hatian. Jadi Pak Ustadz Mustari ini, waduh merendahnya luar biasa lah ya. Kami belajar banyak. Nah, semakin berilmu memang nanti insya Allah harusnya kita justru semakin haus kayak akan ilmu ya, semakin berilmu bukan semakin merasa bahwa sudah cukup, karena memang begitu banyak yang sesungguhnya masih perlu kita pelajari. Tapi saya belajar banyak dari Pak Ustadz Mustari, Masya Allah gitu ya. Dan ke depan satu catatan sebetulnya begini, Indonesia Mengaji tentu berharap ya bisa ini memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat semua, alumni-alumni TFT untuk tampil. Dari situ kita tahu gitu ya kompetensinya dan lain sebagainya, kemampuannya. Bahkan nanti kita memang Indonesia Mengaji akan juga memberikan bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk mensertifikasi. Jadi kalau tadi disampaikan ya, jangan sampai nanti salah arahan juga gitu ya. Orang harus guru yang tepat, Tapi juga harus ada kesiapan. Nah ini penting, kesiapan untuk setiap siapapun yang mau belajar ya, katakanlah seperti itu, bahwa kita juga harus mulai menghargai guru-guru yang membimbing kita gitu ya. Nah, salah satu bentuk apresiasinya, saya yakin lah siapapun ulama, ustadz, kiai, mereka ikhlas gitu ya, mereka ikhlas. Yang harus ngerti itu kitanya gitu ya, harus ngerti kita. Suatu saat Indonesia Mengaji ini, mohon maaf ya, saya harus sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, kita ini saat ini contoh misalnya mengundang ya Pak Ustadz Mustari, Bu Susan sebagai moderator, Bu Habibah, ini cukup ucapannya cukup thank you gitu ya, terima kasih. Ini nggak cukup. Kami saat ini ya sebetulnya bagi saya ya Allah, kami ingin ke depan gitu ya, Indonesia Mengaji juga profesional dalam konteks yang memberikan satu apresiasi yang layak, yang pantas
ya tanpa harus diminta gitu, tanpa harus diminta. Nah, saat ini dengan penuh keterbatasan, tetapi insya Allah ke depan kita akan set up supaya juga orang berlomba-lomba begitu mengisi, ya lumayan lah, hatur lumayan, ada 1 juta rupiah ditransfer, itu kan lumayan. Nah, sehingga memang Indonesia Mengajinya, kenapa juga kami nggak mau ini hanya dari misalnya infak, walaupun itu halal dan thayyib, maka kami ingin berdayakan ekonomi umat. Bapak Ibu yang kemudian mau juga, ayo dong bertumbuh, ya ayo sama-sama secara ekonomi kita mampu. Umat Muslim ini bahkan harus kaya sesungguhnya gitu ya, sehingga kita sangat bentuk respect terhadap ulama, kiai, ya bentuk penghormatan kita salah satunya juga menghargai keilmuannya gitu ya. Jadi insya Allah ke depan Indonesia Mengaji juga ada mengaji bisnisnya gitu, ada kajian-kajian agar kemudian kita juga secara finansial mampu. Bahkan satu saat itu yang tadi saya sampaikan, kalau sekarang Ustadz nuhun, thank you gitu ya. Kedepannya Ustadz nuhun adalah transferan yang lumayan gitu ya. Itu saja. Jadi mudah-mudahan kalau kita buka kesempatan memang nanti akan panjang, dan hari ini kita ada banyak juga bintang tamu ya. Nanti ada di kajian duha, kemudian ada di kelas nanti malam ya. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti dengan baik. Dan sekali lagi yang belum masuk ke channel Spiritual Revolution Coaching segera masuk karena seluruh petunjuknya nanti ada di situ. Pak Ustadz, hatur nuhun. Sekali lagi terima kasih, luar biasa ilmunya. Saya belajar banyak hari ini. Juga Teh Susan dan Teh Habibah, Ustazah Susan dan Ustazah Habibah hari ini luar biasa ikut berkontribusi. Semoga menjadi amal soleh, dan ini luar biasa kita ketemu potensi-potensi yang dahsyat hari ini. Maka saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Coach Hidayat atas informasi dan penyemangat buat kami sebenarnya ya untuk tetap bertahan di sini. Baik, alhamdulillah sahabat semua, rangkaian acara kajian subuh hari ini alhamdulillah sudah selesai, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Mustari yang sudah membimbing kami, dan terima kasih kepada Ibu Ustazah Habibah yang sudah membantu kami di pembacaan naskah Al-Quran tadi. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, dan kepada Inisiator Indonesia Mengaji, Coach Hidayat, dan terima kasih kepada Main Muhammad yang insya Allah akan membimbing kita di Riyadhah 7 hari ke depan. Dan terima kasih kepada Ustadz Iwan dan seluruh tim Indonesia Mengaji, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang selalu bertahan di kajian subuh pada pagi hari ini. Saya Susan Meilani mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.